Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Heru Hertanto selaku Kepala SMK Negeri 1 dalam melaksanakan tugas TGP Angkatan 9, yaitu penilaian kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai dilema etika dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Heru? Alhamdulillah kita bisa berkumpul karena ada ilmu. Berarti ilmu ada manfaat, berarti dikemas sehat. Iya, alhamdulillah Bapak. Iya. Pak Heru, di sini nanti kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasar dilema etika dan perwujudan moral. Tentu saya mohon Pak Heru berkenan untuk Etika moral, kuncinya zaman sekarang. Iya. Iya. Mungkin pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Kami di sini dari calon pemuda angkatan 9 akan membuat observasi kepada Bapak selaku kepala sekolah di sekolahan kita ini. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan apa saja yang ada di sekolah ini berkaitan dengan dilema etika atau wujudan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus itu merupakan dilema etika atau wujudan moral? Kata kuncinya adalah kasus. Ketika ada kasus, kasusnya apa? Ketika ada kasus apa, siapa yang muncul di kasus itu? Maka ketika siapa yang muncul di kasus itu, kepala sekolah harus ngerti dia karakternya bagaimana. Ketika tahu karakternya bagaimana, penanganannya si A akan berbeda dengan penanganan sang si B. Inilah yang dikatakan sejak dulu saya, permasalahan yang sama, orang yang berbeda tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sama, tidak bisa diselesaikan dalam konteks yang sama, tapi dengan cara berbeda. Inilah dalam konteks cara itu saya membaca, nah ini yang dikatakan etika. Jadi penyelesaiannya itu karakternya berbeda, penyelesaiannya juga dengan cara yang berbeda. Iya. Ya, kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolahan ini, terutama jika ada kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana Bapak mengambil tindakan? Ada muncul dua. Ketika ada muncul dua, ada mesti dalam prinsip apapun kita analisa mesti ada perbedaan. Ketika menganalisa seperti ini, berarti saya selaku kepala sekolah, sumber A itu bagaimana orangnya, sumber B itu bagaimana orangnya. Dan saya kembalikan sumber dari A ini dalam konteks masalah ini bagaimana sosialnya. Ini yang harus kita seperti itu. Dalam arti sosial apa nanti dampaknya. Sesuai yang baik akan muncul yang baik. Sesuatu nanti ada dampak yang jelek akan juga berdampak. Tapi antara yang baik dan jelek dapat dikatakan kurang baik, maka inilah yang kita kupas.
maka untuk mengambil keputusan. Ketika hal yang sama ini, keputusan jangan dipertemukan. Saya memutuskan si B, maka saya ambil satu si A. Ini. Nah, para sekolah inilah, para sekolah seperti sendok ngomong dan kemudian mengarahkan bahwa saya suatu saat ada ilmu untuk penjelasan, maka ini ada ilmu. Udah, si B saya putuskan iya. Seperti ini pun saya para sekolah seperti sendok. Kemudian keputusan ada. Jangan suatu kebanggaan, tapi amanah. Seperti itu. Jadi ada analisa dulu ya Pak. Betul. Perbedaan sumber itu, Ya. bagaimana sumber-sumber itu bersosialisasi, kemudian kalau suka juga perlu ngomong dari berbagai buah yang punya warna karakter yang Betul. berbeda. Kontennya itu dalam waktu yang ngomong. berbeda juga Beda. dalam pemanggilannya Iya. atau mengajak berdiskusinya. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini. Jadi kalau tadi kan ada sebagian seperti itu, mungkin Bapak lebih menambahkan lagi selain memanggil, kemudian memahami dari karakternya, kemudian mungkin langkah-langkah apa yang Bapak terapkan. Ya, mungkin saya itu langkah-langkah yang nggak umum, karena saya dilahirkan dari Jawa Tengah, jadi isinya ngomong. Ketika tidak tertentu, saya tidak harus memanggil di ruang ini, tapi memanggil di luar, kemudian makan bareng, ngopi bareng. Inilah yang menurut saya itu akan menurut. Sekeras apapun pernah terjadi di sini, keras apapun saya ajak ngobrol, ayo makan bareng di nasi pecel. Akhirnya Alhamdulillah berhasil nih Bapak. Ya, perjuangan. itu. Ya. Dan seperti ini ketika manggil dalam konteks jangan kepala sekolah, saya tidak akan bercerita saya dengan Pak Si A sudah saya ajak makan, akhirnya lu jangan diceritakan. Jadi untuk memanggil anak buah itu Pak Heru mengambil satu sikap yang unik, yaitu pada tempat-tempat yang mana anak buah akan merasa nyaman saat Pak Heru menyampaikan sesuatu yang penting, sehingga hasilnya itu lebih maksimal begitu ya Pak ya. Iya, dalam konteks para sekolah jangan mengatakan sesuatu yang Iya. tidak. Jangan Dan ketika tetap dirahasiakan. ya dirahasiakan apa yang dilakukan dan keberhasilannya. keberhasilan. Nah ini adalah keberhasilan bersama, bukan kepala sekolah. Meskipun keputusan di kepala sekolah. Ini sebuah inspiratif yang bagus Pak Heru. Iya, berarti di luar jam kerja pun bisa saja dilakukan untuk istilahnya bagaimana membawa dalam hal yang baik sekolahan ini. Betul. Itu nih Bapak. Ya, selaku pimpinan. Ya, dari semua itu mungkin Bapak pernah menghadapi tantangan atau hambatan ketika pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa menyebutkan atau salah satunya bagaimana? Di dunia kita tidak lepas namanya dari tantangan. Ada tantangan jangan dijadikan pantang. Ketika ada tantangan kita melangkah, maka kita dapat ilmu. Inilah ilmu, inilah yang namanya pengalaman. Dan pengalaman ini setiap orang tidak akan sama. Inilah ilmu sejati yang saya peroleh. Jadi intinya jangan dianggap suatu pantangan ketika menghadapi tantangan. Ya. Mungkin pertanyaan bisa lanjut ke Bu Irna. Baik Pak Heru, ini setelah Bu ini menyampaikan pertanyaan akan kami lanjut karena ini satu kerjasama. Satu hal yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira hal-hal yang paling efektif bagi Pak Heru dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika itu apa Pak Heru? Ketika mengambil keputusan, efektif mencapai tujuan akan digandengkan namanya efisien. Efisiensi kaitannya dengan waktu. Hal ini tidak akan bisa berjalan sama. Konteksnya apa?
Ketika ada dilema inilah kita lakukan. Saya melakukan itu selesai. Masing-masing dilema ini ada konteksnya, namanya manusia. Manusia mempunyai karakter yang berbeda. Maka hal seperti inilah kami menempuh kata kunci. Saya mengatakan aku haruslah mau apa. Guru TU di sini adalah amanah untuk saya. Maka amanah inilah yang saya tempuh, bagaimana biar efisien bila muncul dilema. Maka efisien inilah ada konteks zaman sekarang ini banyak repot cara bisa orang ketemu. Ketika barang orang itu tidak bisa ketemu, ada media yang namanya WA. Ini juga alat komunikasi. Ketika ada komunikasi seperti ini, saya lakukan terus. Ketika ada dilema itu tidak selalu saya lakukan tatap muka, tapi tatap muka adalah wajib. Maka saat itu harus ayo sampai di pulau pingin ngobrol. Ya seperti ini. Kata kuncinya yang paling efisien adalah efisien waktu ya. Jadi efisien waktu supaya bisa tetap amanah dalam menghadapi karakter-karakter anak buah yang berbeda serta penggunaan media secara maksimal. Ya. Pengambilan keputusan ya Pak ya. Betul. Ya, waktu dengan baik digunakan. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah Pak Heru memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Heru langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan permasalahan itu? Kira-kira untuk prosedurnya itu seperti apa? Ketika muncul masalah satu di dalam konteks saya kaitannya dengan guru dalam konteks pegawai negeri ASN, maka inilah berbeda. Dalam berbeda apa? Adalah kewajiban guru adalah mengajar. Maka saya selesaikan bagaimana dia terlambat, jarang masuk, ini beda loh ya penyelesaiannya. Ya, ini berbeda. Hal seperti ini harus dipilah-pilah. Maka kalau jarang masuk ada informasi, maka saya melakukan konten nopo kok telat lebet. Itu berbeda menurut saya dipanggil sampai PNS. Kok terlambat bagaimana? Zaman sekarang kalau kita keras akan ada perjinan, maka tidak muncul keharmonisan. Saya tidak melakukan dalam satu konteks. Loh Pak Heru tegas manggil yang lain, monggo pimpinan yang lain mengatakan seperti itu, tapi saya tidak bisa. Karena amanah seperti itu. Api itu padamnya dengan air nih Bapak. Jadi perlu kelembutan dalam menghadapi masalah termasuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi Pak Heru tadi kalau saya tangkap itu perlu dipilah-pilah misalnya anak buah itu apa gitu ya. Harus dipilah dulu betul. Dan harus tetap menjaga keharmonisan jangan sampai ada percikan-percikan yang menimbulkan ketidakharmonisan terjadi di sekolah. Ya, sangat inisiatif sekali Pak Heru. Inspirasi bagi kita Pak selalu kita menggerak nantinya bisa belajar banyak seperti itu. Apalagi dalam konteks bergerak kita harus bergerak. Ketika bergerak itu bukan bergerak bagaimana di konteks saya pribadi para sekolah hanya bergerak dan bergerak. Jangan ini tok, jangan ini tok, ini dunia. Ini jalan berjalan sama-sama. Jangan di posisi nyaman di Bapak harus selalu para jiwa mindset saling beriringan sehingga mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya Pak Heru, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heru dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kata konteks pertama bahwa kita adalah dalam konteks saya kepala sekolah, aku kayak orang tua. Ketika orang tua itu sejati, guru adalah anakku, TU adalah anakku.
Maka dalam konteks ini orang tua sejati itu, maka yang diemban adalah bagaimana keharmonisan. Muncul dilema tapi bisa terselesaikan dengan indah, akhirnya harmonis. Maka yang mendukung seperti ini, orang yang salah apapun titiknya akan mendukung saya. Oh, ternyata saya salah. Beda, ternyata salah. Namanya orang salah. Sejati manusia ada ego. Ini harus diperhatikan. Bedakan ya Bapak. Egonya Heru jangan bisa melihat berapa. Bisa. Bukan, nggak akan bisa. Ini yang harus hati-hati. Maka dalam konteks seperti itu sebelum melangkah, maka saya mengatakan, oh ego ini dulu, gitu loh. Maka saya harus. Ternyata rendah, alhamdulillah. Dan ternyata berarti saya, oh ini egonya tinggi, tapi saya begini. Akhirnya tidak. Ada dilema dalam konteks masalah, maka masalah diselesaikan dengan indah. Maka ibunya bukan masalah. Berarti intinya mengetahui bagaimana sifat atau ego dari seseorang yang mengalami Kuncinya masalah. seperti itu. Kepala sekolah harus menjadi orang tua Orang sejati tua. bagi anak, Bagi guru ya, Iya. guru, bagi staf TU, dan semuanya Iya. warga sekolah. kita harus Istilahnya ngomong gitu Pak. Istilahnya mau dalam konteks apapun, monggo apa yang kita dengar adalah telinga akan mendengar. Itu adalah telinga saya diuji. Peru jelek itu diuji. Iya. Peru yang itu ya diuji loh ya. Mengatakan waktu itu. Ketika saya melihat seperti ini, saya diuji. ujian dan kajian semuanya adalah ujian. Betul. Iya. Ini yang harus nantinya saya yakin teman-teman guru penggerak akan bergerak. Ketika bergerak inilah saya katakan tadi ini. Iya. Nek wong Jawa diunggah nih hidupne. Berarti intinya mengalahkan ego benar Bapak untuk bisa menaklukkan semuanya, bisa mengambil keputusan. Ego harus dikesampingkan. Iya. Itu penyakit orang zaman sekarang, Pak. Itu cenderung mendominasi. Makanya memang itu harus benar-benar diterapkan ini dari Mas Baik. Baik, Pak Heru, ini masih ada satu lagi pertanyaan. Monggo, Pak Heru. silakan. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Heru petik dari pengalaman Pak Heru dalam mengambil keputusan di etika? Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya mengatakan jangan dulu kan kalau Heru itu egonya tinggi, aku kepala sekolah, awakmu mau apa? Aku kepala sekolah golonganku 4C, awakmu lagi tahu. Ini jangan dimunculkan. Dan ada kejadian di sini, guru saya ingatkan dengan harus marah. Ketika ada marah seperti itu, mengatakan sesuatu ke saya pun ingin. Pas aku Dengan kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa Bapak adalah kepala sekolah menerima Bapak. iya, dan kemudian seperti ini, ketika Porna menghadap saya mau mencium kaki saya, maaf, haram hukumnya mencium kaki saya, bukan mencium ambian bapak itu sampai ibu dulu. Pak Heru, saya sudah salah ke Pak Heru. Saya masa benar penjenengan naik pangkat saya tanda tanganin apa betul? Kalau ditandatangani Pak Heru, kalau saya benci pada penjenengan tidak saya tanda tangani. Karena jenengan sebagai guru tidak punya etika. Ini namanya, oh, Berarti malah bisa mengambil pelajaran ya dari kelembutan hati Bapak. ya seperti itu mengatasi sama masalah. dia sudah pernah Yang- sampai sekarang bila ada guru di sini yang keras akhirnya membela saya. Gitu, malah yang Betul. keras justru malah yang Iya. menjadi faktor pendukung. Pendukung. Iya. Berarti perlu kita banyak
belajar inspirasi dari Bapak menjadi seorang yang bisa ngomong asik diasuh gitu Pak, terhadap anak buah yang mungkin karakternya bermacam-macam, wataknya, kemudian mungkin kepentingannya juga bermacam-macam gitu ya Bapak. Itu udah kalau saya. Baiklah Pak Heru, dari sekian pertanyaan kami saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sudah menyempatkan untuk kita waktunya meskipun di tengah kesibukan Bapak ya. Kita minta doa restu semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa berjalan ke depan dengan lancar dan membawa kesuksesan, membawa amanah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tak boleh memberi pesan? Nggih, monggo. Murid dulu, murid sekarang berbeda. Murid dulu makannya cuma telur. Murid sekarang adalah tepat saji yang banyak kimia. Maka sekarang ini, murid sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Dulu apa yang dimakan diminum adalah belum ada kimia. Sekarang kimia tidak berpengaruh kepada karakter. Maka tantangan berat guru sekarang ini. Tapi pesan saya, jangan patah, inilah amanah Allah. Bagaimana kondisi yang seperti ini sudah menjadi baik. Sekarang ada anak tidak baik menjadi baik. Dulu ada anak tidak baik menjadi baik. Bagi saya yang bermakna sekarang. Tantangan anak sekarang ini berat. Kemudian penjenengan guru-guru bisa merubah lebih, saya katakan hebat saat ini. Kalau dulu bisa kalah hebatnya dengan tantangannya. Itu pesan saya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pesannya, terima kasih atas wejangannya dan pesan-pesan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih teman-teman, sukses untuk teman-teman semua. Demikianlah dialog kami wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nganjuk, Bapak Dr. Andes Herbertanto MPD. Dari wawancara tadi bisa direfleksikan bahwa Pak Heru dalam pengambilan dilematika sudah menjalankan 4 langkah pengambilan dilematika, 3 pengambilan keputusan dilema, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Akhirul salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Joko Santoso SPD, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Saya Bini Rahmawati dari SMKN 1 Nganjuk, calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan observasi terhadap kepala sekolah. Yang di sini adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Selamat pagi Bapak Andi. Bapak Andi, saya Ibu Bini Rahmawati dari SMKN 1 Nganjuk akan melakukan observasi terhadap pengambilan keputusan di sekolahan SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk ini. Ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan pengambilan keputusan di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk ini. Ya. Untuk yang pertama, Bapak, bisakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk ini? Monggo Bapak menjelaskannya. Dilema etika ini kan dihadapkan pada situasi di mana kan ada benar ada salah. Sehingga rujukannya adalah yang kebenaran dan benar dan salah itu. Ketika kita bisa membedakan mana ini benar, mana ini salah, disitulah kita bisa mengambil sikap.
sehingga tidak maksudnya ada sebuah keadilan. Jadi intinya diseleksi dulu kebenarannya terhadap permasalahan tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya, kemudian sama mengandung nilai kebajikannya. Nah, itu apa yang dilakukan Bapak? Yang pertama, kalau ada kasus itu dari dilihat kasus itu kan ada paradigmanya, contohnya kan dia ada 4 paradigma itu, ada individu dengan komunitas atau kelompok itu. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Kalau kita menyelesaikan dengan bijak, insya Allah dua-duanya bisa. Yang pertama, yang kedua adalah tentang keadilan, rasa keadilan. Jadi kita harus menampilkan rasa keadilan dan bukan kasihan. Dan ini kan harus dilihat objeknya juga. Jangan sampai kita hanya karena kasihan atau apa Menjadikan salah satu itu. Yang kedua adalah kebenaran dan itu kesetiawanan. Kemudian yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Bagaimana apakah ini berefek sesaat atau berefek pada jangka panjang, kita harus mempertimbangkan. Mungkin Iya, ya berarti perlu pertimbangan nih Bapak dalam memutuskan, tidak asal ngawur atau syukur, tapi perlu pertimbangan beberapa paradigma yang tadi ya. Sekali Bapak. Kemudian Bapak, dalam langkah atau prosedur ini seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Di langkah-langkahnya atau prosedurnya itu bagaimana gitu loh Bapak saat mengambil keputusan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan, selain mungkin tadi sudah disebutkan ada 4 paradigma tadi, mungkin ada lagi kalau dalam mengambil ada tiga prinsip etik itu. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa kepedulian. Nah, ini yang prinsip itu. Berarti semakin lengkap nih Bapak kalau yang tadi melihat 4 paradigma, kemudian ditambah lagi ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Bapak di sini mungkin selama ini mungkin ada pengambilan keputusan yang lebih efektif pada suatu kasus dilema etika. Itu hal-hal apa saja yang mungkin harus diterapkan agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan ketika ya pada kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika itu ada 9 penguji kita kan penguji masalahnya itu kan yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Jadi sehingga nanti ada rasa keadilan, satunya ditangani, satunya enggak, itu kan yang kedua adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar salah. Kita bisa menimbang mana itu benar atau salah, dan ada poin-poinnya benar salah itu. Apakah itu legal, regulasi, intuisi, kemudian publikasi atau panutan. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi kalau saling membenarkan itu kan kita juga harus pertimbangkan juga, sehingga kita perlu juga kembali ke paradigma yang aman. Berkaitan nih berarti Pak, dari 9 dengan yang 4 di depan itu ya, dengan 3 prinsip lawan ini kelompok, iya. Itu ada kaitannya dengan itu.
Kemudian yang keenam adalah prinsip resolusi itu. Prinsip resolusi kan ada di awal tadi yang ketiga prinsip dilema etika itu, baik berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa peduli itu juga diperhatikan prinsip-prinsip itu. Kemudian investigasi opsi itu, dilema itu, jadi harus diperhatikan itu. Dan yang ke-8 buat keputusan. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Kita perlu merefleksi sejauh mana dan bagaimana mengantisipasi ketika nanti ada masalah-masalah yang terjadi. Jadi itu suatu tadi langkah ya Bapak, langkah dalam pengambilan keputusan. Bapak di sini masih ada pertanyaan lagi nih. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini di sekolahan SMA Muhammadiyah ini ya? Mungkin ada Bapak menjadwalkan atau bagaimana Bapak memilih waktu terhadap penyelesaian permasalahan untuk membuat keputusan. Dalam penyelesaian dalam jadwal itu ya kita lihat segala prioritas yang ada dari kejadian-kejadian. Kadang kan permasalahan itu datang sewaktu-waktu. Yang mana yang diprioritaskan, kalau memang bisa kalau prioritas ya itu kita tangani dulu. Jadi secara prinsip permasalahan itu tetap harus diselesaikan. Bukan ditunda gitu Pak. Ya, tundanya hanya sesaat aja kalau memang masih bisa ditunda. Ya. Mungkin ada prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penjadwalan ini? Mungkin prosedurnya bagaimana untuk membuat jadwal dalam penyelesaian suatu kasus untuk mengambil keputusan. Kalau prosedur penjadwalan itu kan itu dilihat dari pengajuan masalah kasus-kasus itu kan banyak dari kelas BK atau mungkin ada masalah internal juga, selain siswa kan juga kadang-kadang ada juga masalah internal guru itu kan juga perlu kita tangani juga lagi berdasarkan prioritas tadi mana yang perlu disegera atau bisa ditunda. Oke. Ya Bapak, adakah dari Bapak ini seseorang atau faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Adakah seseorang atau faktor gitu yang mungkin bisa mempermudah Bapak selama ini? Faktor-faktornya kan yang jelas itu kan keterlibatan Bapak guru, kemudian keterlibatan wali kelas, maka itu sangat penting. Terutama sebenarnya di situ letaknya di PK kalau kasus murid, kasus siswa itu kan di PK itu menjadi kuncinya. Karena PK yang menguasai psikologi anak, menguasai semuanya anak, itu yang menjadi sangat bermanfaat untuk mempertimbangkan segala keputusan yang ada. Berarti perlu dukungan juga dari semua pihak ya pastinya, selain BK nanti ada wali kelas, kemudian ada Bapak Ibu guru, kemudian kalau Bapak mungkin ada wakil kepala sekolahnya ya pastinya Bapak yang perlu Bapak dari semua yang Bapak sampaikan ini mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada saya selaku calon guru penggerak atau pesan-kesannya Bapak selama Bapak ya menjadi pemimpin ini kepada kita, mungkin Bapak bisa kepada saya utamanya, mungkin Bapak bisa menyampaikan. Kalau dalam pengambilan keputusan kita harus berprinsip pada keadilan, kebenaran itu. Tapi memang kadang juga lain untuk mengatakan itu. Karena kadang di satu sisi orang tidak terima walaupun kadang salah itu kadang tidak terima.
tidak terima, Tidak mengakui. tidak mengakui, dikatakan salah padahal salah. Iya. Dan itu kita harus memang bukan kesabaran dan ketegasan. Iya, betul sekali. Terkadang orang menahan diri itu yang susahnya di situ. Iya. Tapi pastinya Bapak punya pengalaman ya, pengalaman menarik apa Bapak selama Bapak menjadi pemimpin ini dalam mengambil keputusan? Ya, Pengalaman menariknya. pengalaman menarik Iya, ya. Bapak. Banyak pemimpin dalam hal itu. Misalnya kalau dalam hal permasalahan dengan anak dengan orang tua itu kadang susah kita. Orang anaknya begini, anaknya misalkan ini seorang tuanya begitu, ini kan nggak seimbang. Ya, itu ketika siswa dengan orang tua. Bagaimana Bapak ketika menjadi pemimpin di sekolahan misalnya terhadap Bapak Ibu guru, itu bagaimana mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil ketika mengambil keputusan? Ya tetap menggunakan apa ya? Ya keadilan. Ya. Dan memang ya berat di satu sisi sesama manusia kadang ya itu tadi di awal diingatkan ini dikirain sudah apa yang dilakukan sudah benar. Iya, mungkin itu belum sejalan di Bapak dengan apa yang berjalan di sekolahan sehingga merasa ada problem sehingga ada konflik. Tapi kalau intinya sudah saya kira kalau selama kita menjalankan tugas dengan baik, pastinya Bapak yang sebagai top manager pemimpin juga akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan gitu ya. Ya. Mungkin ini saja Bapak dari observasi saya untuk menanyai kepada Bapak tentang pengambilan keputusan apa yang sudah terjadi di SMA Muhammadiyah ini ya. Semoga apa yang saya pelajari ini nantinya berguna bagi saya ya. Terima kasih atas waktunya juga ya, selamat berkarya buat Bapak Kepala Sekolah ya. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian observasi wawancara saya pada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Manado. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.